Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dengan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia, yaitu tema 6 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Pun materi pembelajaran yaitu Bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, 2 ringkasan, 3 kalimat efektif. Dan untuk pembelajaran IPA-nya kita akan membahas kalor dan perpindahannya, 2 suhu dan kalor, 3 perpindahan kalor. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui pengamatan gambar dan tayangan melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menyeleksi ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, melalui menyimak gambar melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik mampu mengalihkan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan teks eksplanasi pada media cetak elektronik secara tepat. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik merumuskan hasil pengamatan teks eksplanasi di depan. Adapun tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu melalui mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyeleksi benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas dengan benar. 6. Melalui pengamatan video pembelajaran dan penguatan dari guru, peserta didik mampu membandingkan perubahan suhu benda dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor diterima oleh benda dengan tepat. Yang 7. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu melengkapi perbedaan suhu dan kalor secara tepat. Yang ke-8, melalui demonstrasi, peserta didik mampu menunjukkan perpindahan panas secara konduksi dengan benar. Kita ke materi berikutnya yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Apa yaitu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dalam dan proses. Adapun perpindahan kalor itu seperti di gambar. Ya, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti paparan dari buku siswa juga. Ada percakapan antara Udin dan Siti tentang perpindahan panas dengan cara berikut. Next. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantara. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya berpindah kalor secara konduksi terjadi pada zat padat, seperti gambar. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu, seperti dalam gambar. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda suhunya lebih rendah, seperti gambar. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Next. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti paparan yang berikut. Ini adalah konduksi, adalah konveksi, radiasi. Bisa dilihat ya. Mungkin itu saja tentang pemaparan dari tema 6 subtema 2 PB1 perpindahan panas di sekitar kita. Sekian dan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.